Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Deltamas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 September 2025, diambil dari Mazmur 150 ayat 1. Mazmur 150 adalah pasal terakhir dari kitab Mazmur. Mazmur ini muncul di akhir kitab Mazmur sebagai puncak pujian tertinggi bagi Tuhan. Bila kita lihat Mazmur pertama dibuka dengan Mazmur hikmat yang mendorong kita untuk menjauhi dosa dan mengikuti jalan orang benar dengan mengarahkan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Namun kitab Mazmur yang ke-150 ini ditutup dengan crescendo pujian yang akan bergema di seluruh dunia dan sepanjang masa mengarahkan kita ke surga menuju puncak kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 150 ini berisi 13 kali kata kerja memuji, yaitu pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang perkasa. Pujilah Dia karena perbuatan-perbuatan yang perkasa. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang luar biasa. Pujilah Dia dengan bunyi sangkakala. Pujilah Dia dengan kecapi dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan suling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang gemerincing. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Mazmur 150 adalah perintah yang panjang dan penuh semangat untuk memuji Tuhan. Dalam waktu ini kita bersama pada hari ini, marilah kita mulai dengan mendengar Mazmur 150 ayat 1 sebagai nats renungan kita pada hari ini, yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Citra Boru Silaban. Renungan hari ini, hari Kamis tanggal 4 September 2025, diambil dari Psalmen 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Di bahasa Batak didok, haleluya, puji hamu madebata di bagasan habadiaonai. Puji mah ibana di hajang-hajang ni hagogoanai. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Boru Silaban. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, ayat pertama dimulai dengan menjawab pertanyaan, siapa yang harus dipuji? Perintahnya jelas, puji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji. Pada akhirnya, segala pujian akan bergema baginya. Ayat 1 ini juga menjawab pertanyaan kedua, di mana memuji? Pujilah Tuhan, pujilah Allah di tempat kudusnya.
pujilah Dia di cakrawalanya yang perkasa. Mazmur 150 ayat 1. Kita diperintahkan untuk memuji Tuhan di tempat kudusnya dan di cakrawalanya yang perkasa. Baik bumi maupun langit harus dipenuhi dengan pujian bagi Tuhan. Yang pertama, kita harus memuji Tuhan di bumi ini. Pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Di sini tempat kudus merujuk pada tempat kediaman Allah di bumi. Dalam Perjanjian Lama, tempat kediaman Allah bersama umatnya adalah kemah suci. Dapat dilihat dalam Keluaran 29 ayat 43-46. Dan juga bait suci dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27-30 maupun Yehezkiel 43 ayat 1-7. Meskipun ibadah di bait suci dalam Perjanjian Lama sangat mulia, itu hanyalah bayangan dari bait suci yang jauh lebih agung dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, bait suci terbatas pada satu tempat. Dalam Perjanjian Baru, bait suci meluas hingga ke ujung bumi. Bait suci Allah ini dibangun dengan batu-batu hidup. Bait suci ini adalah gereja dan hati umat Allah yang berkumpul. Pujian yang bergema dari tempat kudus ini terdengar di seluruh dunia. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul, di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tersusun rapi menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 21. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan juga Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lukas 11 ayat 2. Bumi seharusnya menjadi cerminan surga. Pujian kita kepada Tuhan di bumi hanyalah gema dari pujian yang bergema di hadapan Tuhan di surga. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan di surga. Terjemahan NKJV berbunyi, pujilah Dia di cakrawalanya yang perkasa. Demikian juga terjemahan ESV berbunyi, pujilah Dia di langitnya yang perkasa. Cakrawala adalah bentangan luas di atas bumi dan langit. Allah dipuji di tempat kudusnya, atau di bait suci tempat Ia berjanji untuk menyatakan kehadirannya di bumi. Dan di cakrawalanya yang perkasa, atau di surga. Pujian di hadapan tahta Allah di surga tak henti-hentinya. Para malaikat tidak beristirahat siang atau malam, memberikan kemuliaan, hormat, dan syukur kepada Allah. Musik dan pujian memainkan peran penting dalam ibadah surgawi. Dalam Wahyu 5, Yohanes memberi kita gambaran sekilas tentang malaikat dan orang-orang tebusan yang menyanyikan pujian di surga. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Pujian bagi Tuhan atau suara-suara dan juga alunan alat musik memenuhi langit. Mazmur 150 menggambarkan bumi dipenuhi dengan pujian semacam itu, menggenapi doa yang Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nyanyian pujian di hadapan tahta Allah di surga menjadi pola bagi pujian kita kepada Tuhan di bumi. Sebagaimana tercermin dalam Mazmur 150, pujian menyebar dan bertumbuh hingga mencakup suara segala makhluk.
Amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop firman Tuhan di hari ini dalam Mazmur 150 ayat 1, ini jelas sekali perintahnya untuk memuji Tuhan. Ada 13 kali. Jika kita renungkan dalam kehidupan kita, banyak hal yang sudah kita lalui, baik suka maupun duka. Seperti suara musik dan lagu yang dinyanyikan, ada nada tinggi, ada nada yang rendah. Semua nada-nada itu jika dimainkan dan dinyanyikan, maka akan kelihatan makna dari sebuah lagu. Adanya keharmonisan dalam suara musik dan lagu yang bisa kita dengar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan jika kita tidak memuji Tuhan. Sama halnya dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan Israel. Begitu panjang perjalanan kehidupan yang mereka lalui, sehingga sampai akhirnya mereka keluar dari pembuangan. Merenungkan semua yang telah terjadi, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Yang kedua, Tuhan layak menerima pujian. Tuhan layak dipuji karena Ia pemilik segalanya. Tuhan perkasa dan besar. Tidak ada yang tidak atas kuasa Tuhan dari seluruh isi dunia ini. Sejarah kelepasan bangsa Israel dalam perbudakan menunjukkan penampakan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang mampu memberikan keselamatan kepada umatnya. Peristiwa yang besar itulah yang layak dinyanyikan oleh orang yang menang. Wahyu 14 ayat 1-4. Sudah semestinya kita memuji Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sebab dalam firman Tuhan ini jelas bahwa setiap yang bernapas memuji Tuhan. Jikalau saat ini kita masih bernapas, hal ini mengisyaratkan bahwa kita harus memuji Tuhan. Dan inilah ciri-ciri orang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam segala keadaan kita harus tetap memuji Tuhan dan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Jikalau saat ini kita sedang mengalami berbagai pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam perekonomian, pendidikan anak-anak, kesehatan, mari tetap untuk senantiasa memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya. Bersyukurlah dalam segala hal. Jangan enggan untuk memuji Tuhan, sebab hanya Dialah yang patut kita puji dan tinggikan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami bersyukur dapat mengenal Engkau yang penuh kasih, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Bimbinglah dan kuatkan kami, agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan Engkau dalam situasi apapun keadaan kami saat ini. Karena iman dan percaya kami, Engkau akan pimpin kehidupan kami menuju pembaharuan yang lebih baik lagi. Terima kasih juga ya Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.